Import PG biaya masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0%, sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG. Karena refinery ini dibutuhkan untuk bahan baku plastik. Pemerintah akhirnya membebaskan bea masuk importasi LPG dan bahan baku plastik ke tanah air. Dan langkah ini guna menjaga kinerja industri petrokimia dan juga mencegah lonjakan harga produk kemasan plastik di masyarakat. Import PG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0%, sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG. Karena refinery ini dibutuhkan untuk bahan baku plastik. Oleh karena itu nanti Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan akan menyiapkan Permenperin maupun PMK-nya. Kemudian bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50-100%, dan kenaikan ini tentu akan mempengaruhi terhadap plastik packaging. Oleh karena itu terhadap plastik packaging, karena suplainya dari dalam negeri juga terkendala oleh nafta, maka produk plastik ini, polipropilin, polietilen, LLDPE, HDPE, seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait keputusan pemerintah untuk membebaskan bea masuk LPG, khususnya untuk industri petrokimia yang tengah kesulitan pasokan nafta sebagai bahan baku industri tersebut. Seperti polipropilena, polietilena, HDPE atau High Density Polyethylene, dan LLDPE atau Linear Low Density Polyethylene. Langkah ini guna mengurangi dampak rantai pasok global akibat perang di Timur Tengah. Sementara pemberlakuan bebas bea masuk untuk industri petrokimia dan plastik tersebut rencananya diterapkan untuk 6 bulan ke depan. Selanjutnya pemerintah akan melakukan evaluasi kembali perkembangan pasokan bahan baku untuk industri tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah bebaskan bea masuk LPG dan bahan baku plastik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Kemudian ada Bapak Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik Indonesia atau INAPLAS. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Rizal. Kemudian Pak Fajar, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, Pak Rizal, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang disempatkan. Pak Fajar, mungkin diupdate terlebih dahulu nih, seperti apa sih ini kondisi dari pergerakan harga plastik kemasan, begitu kan, sempat heboh juga nih belakangan ini karena memang keterbatasan ataupun adanya gangguan rantai pasok bahan baku plastik khususnya nafta ke Indonesia. Seperti apa kondisinya saat ini Pak? Jadi kalau kita lihat minggu ini kan kita terima laporan dari publishing company tiap hari Jumat. Jadi di minggu ini sudah mulai ada beberapa yang komoditasnya harganya turun, sehingga mengindikasikan bahwa pasokan-pasokan di beberapa negara itu sudah mulai aman. Kemudian yang kedua juga mereka sudah mendapatkan alternatif pasokan dari sumber lain, baik dari dari Asia Tengah, dari Afrika maupun dari Amerika. Juga adanya LPG yang selama ini Indonesia belum pernah menggunakan sebagai bahan baku. Nah, kali ini ada kesempatan kita bisa menggunakan LPG sebagai bahan baku pengganti nafta. Itu juga sudah kita dapat diskusi dengan beberapa negara pemasok khususnya Amerika, sehingga untuk stok plastik dalam negeri aman sampai untuk jangka menengah, sehingga kita sekarang kemarin kalau utilisasi kita di 75%, kita bisa naikkan di atas 80% sambil nanti menunggu kapal-kapal baik itu nafta maupun LPG yang nantinya akan dibebaskan bea masuknya itu bisa nyambung. Karena kalau kita lihat kita dapat sumbernya itu dari non-Middle East itu which is butuh waktu 50 hari paling cepat, sehingga kita sekarang bisa menaikkan capacity rate kita sampai nanti kapal datang, dan ini kelihatannya matching dan nyambung untuk kebutuhan
lokal supply kita, Mas. Oke, tapi bagaimana dengan tanggapan Anda kebijakan biaya masuk tadi untuk LPG, kemudian juga bahan baku plastik tadi? Anda melihat ini menjadi angin segar di tengah kondisi ataupun kebutuhan yang mendesak untuk bahan baku plastik sendiri? Khusus untuk LPG sebagai bahan baku petrokimia, karena ini baru pertama kali, sehingga kita juga terima kasih pemerintah memperhatikan usulan kita. Oke. Dari awal kita sudah memberikan masukan terhadap Kemenprin bahwa kita bisa loh mengolah LPG sebagai pengganti nafta, tetapi ada kendala karena biaya masuk, dan ini biaya masuk sudah diakomodasi, dinolkan, dan mudah-mudahan ini menjadi angin segar dan kita bisa memperkuat ketahanan pasokan lokal terhadap industri dalam negeri. Kemudian yang kedua, untuk yang biji plastik yang dinolkan, pemerintah juga akan mengkaji selama 6 bulan ini bagaimana supply and demand-nya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya LPG yang masuk, pasokan lokal sudah mulai bagus. Nah, ini nanti bisa dikaji ulang lagi untuk biji plastiknya, apakah masih diperlukan atau nanti dikaji secara berkala. Tapi yang jelas ini membuat pilihan-pilihan di industri packaging mulai banyak alternatif pasokan, sehingga untuk pergerakan supply dan stoknya aman. Nah, kalau harga mudah-mudahan dengan amannya stok, dengan amannya volume ini, nanti harga mudah-mudahan bisa mulai turun dan bisa terjangkau oleh masyarakat. Oh, ini dia ya. Ini berarti sudah tepat begitu langkah dari pemerintah sendiri. Pak Rizal, bagaimana Eko melihat begitu kebijakan pemerintah yang sudah diambil? Responsifkah? Kemudian apakah ini sudah tepat dengan kondisi saat ini begitu Pak Rizal? Ya, saya kira kalau dari kacamata ekonomi ya, pembebasan bea masuk LPG dan juga bahan baku plastik ini adalah kebijakan responsif ya, cepat, dan juga menjadi cost shock absorber untuk menahan tekanan biaya produksi gitu. Dan pemerintah dengan menurunkan bea masuk ya dari 5% menjadi 0% katakanlah untuk LPG dan bahan baku plastik ini, maka tentu ini akan membantu gitu ya industri plastik menghadapi gangguan pasokan, terutama nafta dan juga kenaikan harga bahan bakunya. Tapi yang perlu kita cermati juga, Mas Pras ataupun Pak Fajar gitu ya. Jadi kebijakan ini saya kira tentu kita kan ingin optimal ke depan gitu, atau juga ingin betul-betul solid gitu ya. Menunjukkan apa, memang dalam konteks struktur makronya ya, struktur industri nasional ya, Indonesia memang masih selalu tergantung pada impor LPG gitu. Dan juga bahan baku petrokimia. Impor LPG ini kan kisaran di 7,8 juta ton per tahun ya. Dan artinya apa? Hampir 70% berasal dari Amerika, yang selama ini kebutuhan nafta juga kisaran di 37 ton per tahun ya, masih 100% impor. Nah, artinya apa? Memang jadi challenging begitu ya untuk untuk komoditas bahan baku linear low density polyethylene maupun high density polyethylene katakanlah. Padahal ini dibutuhkan. Saya kira ke depan memang bagaimana kita gitu, Mas Pras ya maupun Pak Fajar, agar ketergantungan ini bisa kita minimalisir gitu ya. Saya kira inovasi tadi ya dari LPG misalnya menjadi nafta, ini kan inovasi baru ya Pak Fajar ya, yang tentu bagaimana kalau kemudian teknologi ini juga bisa didorong untuk meminimalisir tekanan impor, apalagi misalnya importasi inflationnya juga cukup tinggi gitu. Oke, itu dia beberapa hal yang cukup menarik begitu dari sisi ekonomi, melihat bahwa ini ketergantungan yang harus dikurangi karena dampaknya mungkin terkait dengan fiskal juga begitu, karena juga ada bea masuk yang tadi harus di-nolkan atau di 0% kan. Bagaimana Pak Fajar, Anda melihat adakah potensi kita melepas ketergantungan importasi bahan baku plastik sendiri begitu Pak? Kita memang saat ini masih 50% import biji plastik ya, dan bahan baku naftanya memang masih 100% import. Jadi kita bicara nafta sebagai bahan baku ya, bukan sebagai bahan bakar. Kemudian LPG juga baru kali ini akan kita gunakan sebagai bahan baku, bukan sebagai bahan bakar. Tetapi sebenarnya itu kita punya kemampuan untuk mensubstitusi itu tadi, tapi butuh waktu. Yang pertama, kalau kita selama ini bergantung kepada minyak mentah, sebenarnya kita masih bisa mensubstitusi tadi dari batu bara, coal to petrochemical, atau dari biomas. Momentumnya pas sekarang, bagaimana kita
batu bara yang low range ini kita gunakan sebagai feedstock untuk mengganti LPG dan minyak mentah dari turunnya nafta. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita juga masih punya potensi kondensat. Kondensat kita tuh ada di beberapa tempat, itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk substitusi selain LPG dan nafta. Nah, tinggal nanti kita duduk bareng di mana, berapa dan kapan kita bisa ambil. Selama ini baru kita masih ambil dari Senipah saja, yang lain belum. Nah, nanti dengan adanya sumur-sumur gas baru akan keluar LPG, kondensat baru. Nah, ini bisa kita gunakan untuk jangka pendek. Jangka kedepannya ya kita nanti harus membangun coal to petrochemical dan membangun bio-based material. Dan nanti dengan adanya aturan dari SAF untuk mandatori di 2030, semua pesawat harus menggunakan aftur, di mana aftur ini nanti harus bio dan bahan bakunya adalah CPO. Nah, hasil dari produksi itu bisa mengeluarkan bionafta. Ini juga potensi untuk kita kembangkan. Jadi sebenarnya untuk melepas ketergantungan itu cukup terbuka dan tinggal kita semua pemangku kepentingan ini ayo bareng-bareng untuk support itu semua, Mas. Itu dia, butuh waktu lama, kemudian butuh investasi yang besar juga berarti ya Pak Fajar. Kita akan bahas lebih jauh lagi begitu. Apakah memang nanti kebijakan ini stimulus jangka pendek saja, mengingat 6 bulan begitu ya akan dievaluasi. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Fajar dan juga Pak Rizal. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita cermati bersama seperti apa sih data-data berikut ini. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, kita lihat dari sisi pembebasan bea masuk yang baru saja diumumkan oleh pemerintah untuk LPG, kemudian bahan baku plastik. Di mana LPG bea masuk ini turun dari 5% menjadi 0%. Kemudian dari bahan baku plastiknya begitu yang sudah disampaikan oleh Pak Airlangga tadi, antara kisaran 5 sampai dengan 15% turun lagi menjadi 0%. Ada polipropilen, kemudian polietilen, kemudian ada HDPE, LLDPE juga itu dia. Dan pembebasan bea masuk kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar untuk biji plastiknya akan direview selama 6 bulan ke depan. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi nilai importasi plastik dan barang dari plastik. Data dari BPS kita lihat rentang Januari-Februari 2025 dan tahun 2026 ini mengalami kenaikan sekitar 6,79% dari 1,71 miliar dolar menjadi 1,82 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita akan cermati bersama negara importir bahan baku plastik per Februari 2026. Ada China, Thailand, kemudian Korea Selatan, Arab Saudi, dan Malaysia. Ini beberapa data yang sudah kami kompilasi dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajar dan juga Bapak Rizal. Nah, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Pak Rizal, Anda melihat begitu stimulus ini bagian daripada insentif upaya responsif yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan mendapatkan apresiasi juga dari pelaku usaha. Anda melihat ya ini stimulus jangka pendek saja atau bisa berdampak struktural bagi perekonomian nasional secara keseluruhan begitu Pak Rizal? Iya, kalau kita lihat kebijakan ini memang lebih tepat disebut stimulus jangka pendek ya. Oke. Mengapa? Karena berlaku selama 6 bulan ya, dan tentu akan dievaluasi setelahnya. Nah, efek utamanya atau dampak utamanya yang akan terregress adalah tentu menjaga pasokan ya. Kemudian juga menekan biaya impor karena terjadi inflation ya, dan juga menahan kenaikan harga bahan baku industri. Nah, tetapi lagi-lagi memang ya karena 6 bulan gitu ya, belum menyentuh pada persoalan akarnya gitu. Ya, misalnya kapasitas produksi hulunya yang memang terbatas ya, meskipun ada potensi, tadi juga Pak Fajar menyampaikan ya, ada potensi yang sangat terbuka begitu ya. Bahkan ketergantungan LPG impor dan juga lemahnya integrasi kilang petrokimia nasional. Saya kira ini juga ke depan mesti kita perbaiki. Nah, ada dampak struktural yang akan muncul adalah kalau relaksasi ini menjadi jembatan, katakanlah menjadi investasi di hulu, maka tentu akan berbeda. Impact-nya tidak hanya dalam konteks jangka pendek begitu ya untuk menekan harga di sisi produksi, tapi justru sebenarnya akan memiliki basis produksi domestik ya, produk di domestik ya. Bahkan ada beberapa perusahaan juga saya kira
kapasitasnya juga sudah bisa mendorong gitu ya kemampuan produksi di apa namanya LLDPE dan juga HDPE tadi ya. Nah, tetapi memang betul belum cukup gitu ya menutup kebutuhan industri nasional ya. Artinya apa? Stimulus tarif yang diikuti oleh ekspansi gitu ya, kapasitas etilen maupun apa propyletilen maupun apa namanya refining petrochemical gitu. Ini saya kira akan justru lebih kuat gitu ya, tidak hanya dalam konteks meskipun jangka pendek katakanlah tadi menekan biaya produksi ya, menekan apa namanya harga gitu ya diproduksi, tetapi akan sangat baik kalau kemudian justru didorong juga jembatan menuju investasi hulunya. Itu dia ya, intinya bagaimana upaya-upaya insentif ini diiringi dengan masuknya investasi di sektor hulu. Nah, dari sisi industri Pak Fajar, kesiapan hulu industri plastik kita ataupun petrokimia sendiri untuk bisa menjamin pasokan, ketersediaan ataupun pengolahan bahan bakunya sajalah begitu untuk industri plastik nasional kita itu seperti apa, Pak? Sebenarnya kan kita dari tahun 2008 itu sudah mencanangkan untuk menambah 4 refinery baru lagi, sehingga dari 4 refinery baru itu nanti keluar nafta yang bisa dialokasikan untuk petrochemical. Selama ini kan nafta hanya untuk BBM. Tetapi sampai hari ini belum sempat kejadian, jadi malah yang swasta yang Chandra-Asri 2 mengalihkan investasinya dengan membeli refinery yang ada di Singapura, yaitu punya Shell, sehingga itu secara bisnis mereka sudah terintegrasi. Nah, tinggal sekarang kita mendorong Lotte untuk segera naik ke atas untuk membuat refinery juga. Nanti bagaimana insentif yang akan diberikan ke Lotte. Kemudian yang kedua juga Pertamina sendiri, dengan adanya Pertamina Balikpapan yang akan running full di tahun-tahun ke depan ini, mudah-mudahan juga bisa mengurangi ketergantungan kita. Nah, yang penting adalah sebenarnya ada satu proyek besar, yaitu Pertamina Rosneft, itu yang sebenarnya bisa sedikit atau banyak sekali membantu untuk memasok kekurangan tersebut. Cuman sampai hari ini dengan adanya ketegangan politik global juga menjadi kendala sendiri untuk perjalanan proyeknya. Nah, kebetulan juga saya dengar untuk beberapa investor dari Cina sudah mulai melirik juga untuk membangun coal to petrochemical. Nah, mudah-mudahan nanti coal to petrochemical ini secara teknologi memang Cina sudah bagus dan mereka sudah puluhan juta ton kapasitas yang ada di sana dan itu sudah proven. Ini nanti bisa menjadi insentif dan menjadi alternatif pasokan juga untuk kebutuhan lokal kita. Kalau kita lihat tadi pas data yang dilihat untuk biji plastik ya, mulai dari Arab Saudi, kemudian Cina, Thailand, Korea, dan Malaysia, itu semuanya yang hanya kena biaya masuk dibebaskan cuma hanya Arab Saudi aja, yang lain udah 0%. Jadi itu sebenarnya tergantung nanti si Arab Saudi bisa nggak supply ini, karena kan pabriknya Arab Saudi juga kena serangan juga. Nah, ini harus dicermati secara berhati-hati juga. Nah, tapi dari sisi lokal supply kita sudah siap dengan adanya LPG yang 0% tadi, mudah-mudahan ini bisa membantu mensuplai kebutuhan lokal yang selama ini ketat. Oke, dengan kebijakan 0% ini Pak Fajar berarti bisa dikatakan akan menjamin ketersediaan bahan baku, atau sebenarnya bahan baku saat ini sudah mencukupi gitu. Nanti tinggal ditambahkan lagi dengan adanya kebijakan baru 0% ini akan menambah lagi daya tahan bahan baku biji plastik kita ataupun nafta ataupun LPG-nya sendiri di Indonesia ke depannya, Pak Fajar. Jadi kalau kita kemarin di H+7 Lebaran kita survival mode, kita running di 70%. Nah, sekarang kita sudah di minimum mode, running di 75%. Nah, dengan adanya LPG ini nanti kita running di atas 80% lah, sehingga ini membantu ketersediaan yang ada, tapi paling enggak itu butuh 50 hari dari sekarang. Artinya sebenarnya secara pasokan tidak perlu dikhawatirkan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya jaminan volume pasokan ini, harga mulai terkontrol dan menuju keseimbangan baru. Terus terang ini nanti akan ada harga baru, di mana sebelum krisis kemarin tuh harga biji plastik di kisaran 1.000, nah nanti nggak tahu ini nanti akan di 1.600 atau 1.700, kita lihat nanti harga barunya atau keseimbangan barunya ada di mana. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama lagi, Mas Pras. Nah, itu dia, dengan adanya kenaikan harga biji plastik, dengan adanya pembebasan bioimpor tadi,
akankah menurunkan harganya begitu, dalam artian kan nanti ujung-ujungnya harga produk kemasan plastik dan aneka bentuk lainnya begitu ya Pak di masyarakat begitu Pak Fajar? Karena kan Ya, yang betul. diinginkan kan menurunkan harganya sendiri di tingkat konsumen begitu Pak? Betul, jadi memang kalau harga otomatis tidak bisa kembali ke harga sebelum krisis ya. Nah, Oke. kita berharap kepada para pengguna juga mulai melakukan inovasi. Yang pertama bisa melakukan pengurangan berat, ukuran, ketebalan maupun dimensinya sehingga mereka perlembarannya masih tetap bisa terjangkau tanpa mengurangi kualitas yang diinginkan. Kalau tidak bisa, mereka juga bisa menambahkan filler, baik itu kapur, talak maupun silika. Nah, ini biasa dilakukan untuk di industri karung, peralatan rumah tangga yang tadinya 5% bisa menjadi 10 atau 20% sehingga harga per pieces produknya jadi lebih murah. Kalau tidak bisa juga bisa menambahkan konten recycle. Nah, recycle konten ini bisa menurunkan lumayan cukup banyak tanpa mengurangi kualitas yang diinginkan. Dan industri recycle kita mampu kok untuk mencukupi kekurangan tersebut. Tinggal nanti ayo bagaimana bareng-bareng kita memperbaiki manajemen pengelolaan sampah sehingga sampah plastik yang bertebaran kemana-mana itu bisa menjadi bahan baku. Nah, ini persis seperti tahun 98 yang lalu. Sampah plastik habis untuk dijadikan recycle dan recycle plastiknya dijadikan produk jadi plastik, Mas. Oke, itu dia berbagai upaya yang dilakukan begitu ya, langkah-langkah strategisnya. Dan yang menarik dicermati tadi meskipun sudah ada kebijakan biaya masuk 0% ini, tapi harga ternyata tidak bisa kembali seperti semula begitu ya Pak Fajar ya. Ada equilibrium baru nampaknya begitu ya Pak Fajar untuk harga plastik di Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Fajar dan juga Pak Rizal. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman dan juga Bapak Fajar Budiono. Nah, ini dia. Lantas bagaimana dari pandangan Anda Pak Rizal? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar bahwa meskipun ada kebijakan 0% begitu biaya masuk untuk nafta, LPG dalam artian begitu di sana dan juga bahan baku plastik, ternyata tidak memberikan harga yang kembali normal begitu. Ada equilibrium baru untuk harga plastik kemasan ataupun harga jual produk plastik di masyarakat begitu Pak Rizal. Iya, yang pasti memang kalau bicara kenaikan biaya produksi kan banyak item yang lain ya Mas ya. Apalagi kan elastisitas atau tingkat sensitivitas dari produk juga sangat sensitif ya terhadap harga impor. Apalagi misalnya di level industri ya yang selama ini juga sangat dipengaruhi oleh impor, inflation gitu. Jadi tadi juga disampaikan oleh Pak Fajar dari tahun 1998 gitu ya, dari angka 400 menjadi 600, kemudian terus sampai sekarang hampir di angka 1.600 katakanlah gitu ya. Itu menunjukkan apa? Bahwa memang tidak secara otomatis ya akan menahan harga di harga basic gitu. Karena kalau kita bicara katakanlah industri plastik gitu ya, tentu kan itu ada industri di hulu hilirnya kan gitu ya, maupun di di processingnya. Nah ini kan tentu akan sangat bergantung memang pada impor. Seringkali kalau kita misalnya bicara harga Mas, memang tidak mudah ya, jangankan di sektor ini ya industri Mas, sektor pangan pun katakanlah harga beras katakanlah misalnya ya naik ya tidak cepat turun juga kan gitu, karena perilaku industri juga katakanlah kalau di plastik juga sama gitu, tidak kemudian otomatis harga dasar kembali ke semula gitu ya dari bahan baku, tapi ada biaya-biaya yang notabene sudah terpengaruh oleh tidak hanya karena eksternal aspek shock gitu ya, tapi juga oleh domestic shocknya gitu ya, gitu sih. Oke, jadi itu tetap yang mungkin perlu diketahui oleh banyak orang begitu ya, masyarakat begitu ya, terkait dengan fluktuasi pergerakan harga plastik kemasan begitu di masyarakat. Pak Fajar, lantas bagaimana Anda melihat tantangan apa saja sih yang mungkin masih akan dihadapi meskipun tadi sudah ada kebijakan bea masuk untuk bahan baku plastik sendiri, Pak? Ya, jadi tantangannya memang sekarang adalah pemenuhan secara volume dulu di industri dalam negeri. Kalau itu sudah tercukupi, nanti akan terbentuk harga baru. Nah, memang kalau demand atau daya beli masyarakat tidak bisa mencukupi terhadap harga baru tersebut, nah nanti tinggal konverter bagaimana berinovasi tadi.
Seperti tahun 98 dulu kan banyak Iya. sekali produk-produk baru yang lahir. Jadi nggak kebayang keripik singkong bisa dikemas dengan plastik bening dan pakai resleting. Itu kan suatu hal yang inovasi dari karena krisis tersebut. Kemudian dari multi layer packaging akan menjadi single layer packaging yang lebih cepat, mesinnya juga nanti akan, sehingga kita sekarang berlomba-lomba berinovasi bagaimana harga per pieces itu menjadi terjangkau. Memang kalau harga per satuan berat mahal, tapi harga per piecesnya kan bisa diinovasikan, bisa dikolaborasikan dengan kertas, bisa dicampur dengan filler, bisa dicampur dengan recycle plastik. Yang menarik adalah di recycle plastik itu sendiri, karena kapasitas kita itu sebenarnya antara 2 sampai 3 juta ton untuk recycle plastik. Produksinya baru 1,5 juta ton. Artinya masih ada 500 sampai 1 juta ton potensi industri recycle plastik untuk mengisi kekurangan virgin plastik tadi, dan bisa juga ini nanti mensubstitusi sehingga harga jual plastik per piecesnya jadi turun, karena recycle plastik ini menjadi penopang yang selama ini terlupakan. Karena industri recycle plastik ini sudah banyak regulasi, mereka juga banyakkan UMKM sehingga tidak bisa berkembang. Padahal industri recycle plastik selama saya berkeliling kemana-mana, Indonesia paling bagus ekosistemnya. Tinggal regulasinya bagaimana membina industri UMKM recycle plastik ini menjadi lebih tangguh dan lebih kuat, Mas. Oke, itu dia ya beberapa tantangan yang mungkin masih perlu kita carikan solusinya bersama begitu untuk bisa menghadapi kondisi dari pasokan global, dan tadi yang sudah digarisbawahi oleh Pak Rizal bahwa kita juga harus mengurangi ketergantungan ya terhadap importasi bahan baku, yang semoga saja ini investasi di sektor hulunya kita juga akan semakin baik ke depannya untuk industri plastik nasional. Baik, Pak Fajar kemudian Pak Rizal, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Mas Sama-sama, Rizal. Mas Pras.